Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penyakit Glanders dalam pemenuhan ilmu pengetahuan bakteri dan jamur. Dengan dosen pengampu, Dr. Hewan Hapsari Mahatmi MP. Sebelumnya, perkenalkan saya Mia Kosasi dengan NIM 22095111072 yang berada di kelas A. Masuk ke dalam latar belakang, penyakit Glanders atau ingus jahat menjadi momok bagi peternak kuda, keledai, dan bagal. Glanders merupakan penyakit zoonosis yang menyebar cepat ke hewan lain, seperti anjing, unta, dan spesies lain. Borok pada kulit dan lendir kuning pada tubuh kuda merupakan ciri khas Glanders di mana gejala sudah masuk tahap kronis. Glanders disebabkan oleh infeksi Brucholidria malayi lewat kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi. Meski Indonesia tergolong bebas Glanders, ditemukan antibodi seropositif Glanders pada kuda di tahun 2018. Untuk pembahasan, pertama kita akan membahas bakteri yang menginfeksi, yaitu Brucholidria malayi, yang merupakan bakteri gram negatif non-motil berbentuk Coccobacillus dengan membentuk koloni berpasangan dan gerombolan paralel seperti gambar di sebelah kanan. Lalu ujung dari B. malayi sendiri tumpul hingga terlihat seperti oval. B. malayi bersifat intraseluler, tidak berkapsul, dan tidak membentuk spora. Untuk penularan dan penyebaran dari penyakit Glanders sendiri, kuda merupakan reservoir alami dan rentan terhadap infeksi B. malayi. Glanders juga mampu menginfeksi anjing, singa, beruang, unta, dan spesies lainnya. Namun, babi, sapi, dan burung kebal akan infeksi Glanders. Sayangnya, manusia tidak kebal pada Glanders sehingga ada risiko zoonosis. Disebarkan melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan kuda, keledai, dan bagal yang terinfeksi. Jadi penyakit Glanders ini dapat diinfeksi melalui air sekresi pernafasan hewan terinfeksi yang menjadi rute utama penularan penyakit ingus jahat ini. Lalu kulit yang terluka, pakan yang sama, dan kontak vomit alat penggerak kuda yang terkontaminasi juga menjadi rute penularan. Dan kemudian ada lalat Musca domestica yang juga berperan sebagai faktor B. malayi. Kemudian kita masuk ke dalam gejala klinis. Jadi gejala klinis sendiri terbagi menjadi 3, yaitu hidung, paru-paru, dan kulit. Jadi yang pertama kita akan membahas hidung. Untuk hidung sendiri terdapat gejala seperti pustula dan ulkus pada konka, cairan kuning lengket, leleran mata hijau kekuningan, bisul dan nodul pada saluran hidung, dan demam tinggi. Jadi pada gambar di kanan dapat dilihat adanya cairan kuning lengket seperti leleran dari mata yang berwarna hijau kekuningan. Kemudian di gambar yang kiri terdapat pembengkakan di saluran hidung di dekat moncong. Jadi itu merupakan bisul atau pustula yang tumbuh di saluran hidung pada konka. Lalu untuk yang kedua merupakan gejala klinis paru-paru, adanya abses nodular kemerahan pada zona nekrotik abu-abu di tengah paru, seperti pada gambar di sebelah kiri. Lalu ada sesak nafas, demam, dan nodul pyogranulomatus di hati dan limpa. Jadi untuk nodul pyogranulomatus ini dapat dilihat di gambar sebelah kanan, di sebelah kanan di mana nodul pyogranulomatus ini dikelilingi oleh makrofag dan limfosit dengan sel-sel yang telah mati atau rusak karena munculnya infeksi bakteri Brucholidria malayi ini. Lalu gejala klinis yang terakhir merupakan gejala klinis kulit atau merupakan gejala yang paling kronis, namun gejala ini juga dapat tidak muncul atau tidak terlihat hingga benar-benar di tahap yang kronis. Jadi untuk gejala klinis pada kulit sendiri, limfatik yang membesar membentuk abses nodular sebesar 0,5 sampai 2,5 cm yang memborok dan bernanah kuning, bisul kering. Jadi untuk gambar
Yang kiri dapat dilihat adanya pembengkakan karena kelenjar getah bening yang membesar dan membentuk abses. Lalu untuk yang sebelah kiri sendiri itu badannya penuh lesi, bisul kering dan bernanah dan sudah mencapai tahap yang sangat parah. Lalu untuk diagnosa sendiri, jadi diagnosis dari glanders ini dilakukan dengan isolasi bakteri dan tes PCR untuk deteksi antigen, tes serologi, dan uji Malain untuk respon kekebalan tubuh. Dan untuk isolat dari B. malei ini didapatkan dari lesi, kemudian dikultur pada media agar darah atau blood agar. Jadi untuk koloni B. malei sendiri pada blood agar berukuran sekitar diameter 1 mm, berwarna putih, semi-translucent, kental, dan akan berubah kuning. Lalu untuk di media kentang sendiri akan muncul madu pada beberapa hari setelah kultur media dan akan berubah menjadi warna kecoklatan. Lalu kemudian dilakukan tes PCR untuk diferensiasi Brucellidrea malei dan Brucellidrea pseudomalei. Jadi untuk pseudomalei ini merupakan bakteri yang menyebabkan melioidosis, di mana melioidosis dan glanders ini seringkali disangka satu sama lain karena bakteri yang menginfeksi yaitu B. malei dan B. pseudomalei sangat mirip. Lalu untuk lanjutan diagnosanya, jadi ada uji serologi yang digunakan merupakan complement fixation test, uji ELISA, dan uji Western blot. Jadi untuk uji CFT atau complement fixation test ini dan uji ELISA digunakan pada unta, kucing, dan hewan lain, namun tidak pada keledai. Namun uji CFT dan ELISA ini tidak dapat digunakan untuk diferensiasi Brucellidea malei dan Brucellidea pseudomalei. Nah, sehingga digunakan uji Western blot yang lebih sensitif dan mampu digabungkan dengan uji lain dalam deteksi glanders dibandingkan uji CFT, di mana uji CFT dapat bereaksi silang dengan serum yang terinfeksi sehingga seringkali menghasilkan positif palsu. Kemudian untuk pencegahan dan kontrol penyakit sendiri, digunakan uji Malain untuk mengamati hasil reaksi hipersensitivitas sekitar area suntikan. Jadi untuk uji ini dilakukan dalam 3 metode, yaitu penyuntikan fraksi protein B, Malei pada kelopak mata, lalu diberikan tetes mata pada hewan yang terinfeksi, atau disuntik di subkutan selain daerah mata. Jadi untuk hasil positif sendiri ditunjukkan apabila ada pembengkakan di daerah kelopak mata. Jadi kita bisa mengetahui hewan ini benar-benar terinfeksi oleh glanders saat uji Malain ini menunjukkan pembengkakan di kelopak mata dan menunjukkan hypersensitivity atas antigen yang disuntikan ke dalam kuda tersebut. Lalu untuk pencegahan glanders sendiri, dilakukan pemusnahan hewan positif glanders bila ada, lalu area glanders positif dikarantina dan dibersihkan dengan disinfeksi, lalu karkas atau bagian tubuh hewan yang telah terpotong, alas tidur dan makanan yang terkontaminasi harus dimusnahkan secara aman dengan cara dibakar atau dikubur dan semua peralatan harus didisinfeksi. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan terakhir, yaitu simpulan. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa glanders atau ingus jahat adalah penyakit menular yang muncul akibat infeksi Burkholderia malei, dan glanders paling sering ditemukan pada kuda, keledai, dan bagal, namun juga dapat menular ke spesies hewan lain, bahkan manusia, sehingga glanders merupakan penyakit yang bersifat zoonosis. Penularan glanders diberikan melalui kontak langsung dengan cairan tubuh hewan yang terinfeksi. Dan indikasi glanders dilihat dari lesi pada nostril, glandula submaxillaris, paru-paru, dan maaf saya lupa menambahkan indikasi lainnya dapat dilihat dari lesi kulit.
Sekian dari presentasi saya. Dapat dilihat ini daftar pustaka yang saya gunakan dalam membuat presentasi Glenders ini. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Maka dari itu saya ucapkan Paramakom Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.